Ada yang berpendapat bahwa Alia Mas Said ini pansos kepada Thorik Halilintar. Betulkah dia pansos terhadap Thorik Halilintar? Sekali lagi saya tekankan bahwa siapapun wanita yang dekat dan diasosiasikan sebagai pasangan dari Thorik ini akan... Dan karena netizen di Indonesia ini seneng banget ya banding-bandingin siapa mantannya dulu dan pacar yang sekarang, siapa yang dulu dekat dibandingkan sekarang. Maka kalau menurut saya, halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada yang berpendapat bahwa Alia Mas Said ini pansos kepada Thorik Halilintar. Benarkah seperti itu? Bagaimana kalau saya bilang bahwa justru Alia Mas Said ini pansos kepada Fuji? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Selalu dibandingkan dengan Fuji, kini Alia ini semakin kebanjiran job daripada sebelumnya. Betul dia dulu memang sudah dikenal oleh orang-orang, tapi rezekinya kayaknya semakin berlipat-lipat akhir-akhir ini. Dan dia tampak lebih sering muncul di layar kaca dan juga layar HP kita. Betulkah dia pansos terhadap Thorik Halilintar? Sebenarnya bisa dibilang iya, tapi bisa juga dibilang enggak juga. Karena siapapun orang yang saat ini mendampingi Thorik Halilintar atau diasosiasikan sebagai pasangannya, ini akan otomatis mendapatkan sorotan dan exposure sebesar yang didapatkan oleh Alia sekarang ini. Jadi kalau dibilang pansos ya ini mungkin sebuah hasil karena dia ingin dekat dengan Thorik, kira-kira begitu. Tapi ternyata nggak cuma itu, karena kalau menurut saya dulu Thorik ini pansosnya ya sama Fuji. Maksud saya, oke, Thorik itu dikenal orang dan adik dari Atta Halilintar. Tapi seperti saya pernah katakan, adik Atta Halilintar ini ada banyak. Dan saya jadi tahu Thorik ini yang mana setelah akhirnya dia berpacaran dengan Fuji. Jadi kalau ternyata ada sebuah dugaan Alia ini pansos kepada Thorik, maka seharusnya pansos juga kepada Fuji, karena Thorik ini lebih terkenal karena Fuji. Betul atau enggak? Sekali lagi saya tekankan bahwa siapapun wanita yang dekat dan diasosiasikan sebagai pasangan dari Thorik ini akan mendapatkan sorotan dan exposure sebesar yang didapatkan oleh Alia saat ini. Bahkan potensinya jika ternyata Thorik di sini dekat dengan seorang sosok yang lebih kontroversial, maka mungkin namanya akan lebih melambung tinggi dibandingkan dengan Alia ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan karena netizen di Indonesia ini seneng banget ya banding-bandingin siapa mantannya dulu dan pacar yang sekarang, siapa yang dulu dekat dibandingkan sekarang. Maka kalau menurut saya dan kartu ini, maka sejatinya Alia bukan pansos kepada Thorik, tapi Alia di sini pansos kepada Fuji. Karena memang kalau kita lihat secara algoritma di YouTube dan sosial media pun, kalau nggak ada Fuji, hubungan Alia dan Thorik ini kayaknya nggak akan semenarik saat ini. Dan ini juga menimbulkan banyaknya love and hate di antara para fansnya ini tadi. Dan inilah yang membuat nama mereka melambung tinggi, mau tidak mau. Tapi apakah itu betul dan itu salah? Nggak ada yang betul dan salah, karena sejatinya karena ada efek resiprokal juga di sini, di mana nama Fuji pun ikut melambung tinggi karena perselisihan yang dikatakan oleh netizen di antara mereka ini. Sehingga apapun yang dilakukan Fuji ini, nama Thorik juga akan selalu diseret-seret dan masuk ke dalam apapun yang dilakukan Fuji nanti, dibandingkan dengan Asnawi, dibandingkan dengan siapapun yang dekat dengan Fuji. Dan ini seperti pansos kepada seseorang yang pansos kepada orang ini. Ya inilah kekuatan dan keajaiban sosial media. Dan seolah terus menjadi lebih banyak orang ingin memanfaatkan hal dan fenomena ini, termasuk saya yang bikin konten ini. Di sini saya melihat akan lebih banyak orang berbondong-bondong untuk mendekati Thorik dan Fuji, hanya untuk sekedar mendapat atau kecipratan perhatian dari para netizen yang merupakan lover dan haters mereka ini. Karena siapapun yang saat ini pansos kepada nama-nama mereka, terutama Fuji, akan mendapatkan perhatian dari orang-orang seperti kalian. Dan meskipun di sini jelas sulit untuk mendapatkan perhatian dari keluarga Thorik, karena untuk mendapat perhatian ini nggak bisa dengan pacaran atau pura-pura pacaran, karena keluarganya sangat melarang hal ini. Tetapi untuk pansos dengan Fuji, sepertinya ini akan lebih mudah. Misalkan dengan Asnawi, yang saya nggak melihat akan ada pernikahan di antara mereka berdua. Tapi ini tampak Fuji kayak pergi terus kemudian memberikan caption mau nonton bola, atau kemudian pergi syuting kembali lagi karena baru selesai pertandingan. Hal seperti ini lebih sangat mungkin dilakukan dibandingkan Thorik dan Alia yang terikat peraturan yang lebih ketat karena aturan keluarga Gen Halilintar. Sehingga kalau seperti ini, akhirnya ada kecurigaan jangan-jangan atau bisa jadi diduga banyak laki-laki yang saat ini
diisukan memiliki hubungan spesial dengan Fuji, ini sebenarnya bukan memiliki hubungan asmara atau rasa yang sebenarnya. Hingga bahkan kebocoran video yang ada, jangan-jangan ini adalah sebuah S3 marketing yang memang dilakukan oleh orang yang nggak lebih terkenal daripada Fuji ini tadi. Jangan-jangan ini adalah kesengajaan. Karena ini nggak ngomongin Fuji ya, sangat mungkin loh kalau ternyata ada seseorang yang memang dengan sebuah kesepakatan tertentu ini bisa pansos dengan orang yang lainnya, sehingga namanya ini akan lebih terkenal daripada yang sebelumnya. Maka kalau saya kira hal seperti ini janganlah mudah untuk cepat-cepat mempercaya. Dan jika hal ini memang benar, maka sebaiknya untuk Fuji di sini ya udah ya, kalau dia memang nggak mau, hati-hati, karena sangat mungkin dia dimanfaatkan seperti ini. Saya pun juga tahu Fuji mungkin bukan jenis orang yang terus kemudian memasang tarif untuk membuat terkenal dengan pura-pura berpacaran dengan saya. Sehingga harapan saya di sini adalah hati-hati, karena banyak orang yang mungkin saja dia tidak memiliki rasa yang sebenarnya, tapi hanya ingin sebuah karir dan keterkenalan saat dia ini tampak mendapatkan perhatian dari seorang Fuji yang memang namanya ini masih menjadi jaminan mutu untuk menaikkan keviralan seseorang. Dan hati-hati, karena saya melihat kemungkinan besar dalam beberapa bulan ke depan, bahkan mungkin hingga lebaran tahun depan, ini paling tidak ada 2 orang yang akan memiliki atau diisukan kedekatan dengan Fujianti ini tadi. Dan mungkin ini perlu juga orang-orang di sekitar Fuji, teman-teman, keluarganya untuk membantu, memperingatkan jika ternyata hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Karena saya melihat bahwa Fuji ini sosok yang tulus, spontan, mungkin saja tidak menyadari bahwa mungkin saja pria-pria yang berikutnya nanti akan datang ini bisa saja tidak memiliki perasaan yang tulus. Dan sadar bahwa saat seorang wanita diisukan dekat dengan banyak seorang pria, ini adalah sesuatu yang mungkin saja oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka harapan agar Fuji ini bisa memfilter secara objektif siapapun yang nanti akan digosipkan dekat dengannya, ini bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Karena jika menuruti fans atau orang-orang yang ingin menjodohkan dan mengikuti keinginan mereka, saya kira hanya akan menjauhkan kenyamanannya, dan cinta sejati yang sebenarnya ada di luar sana menanti kehadiran. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian berpikir hal yang sama? Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas subscribe dan juga perhatian kalian menonton ini sampai selesai. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.